Hai, hari ini saya akan menerangkan mengenai teachable mesin yang dikembangkan oleh Google Creative Lab. Nah, seperti yang dapat dibaca di sini, teachable mesin ini bermanfaat untuk menciptakan atau membuat suatu permodelan mesin learning berdasarkan data yang kita berikan ke web ini. Nah, untuk versi teachable mesin yang kedua ini, kita dapat memanfaatkannya untuk mengklasifikasikan citra atau image, sound atau audio atau suara, dan pose atau bentuk dari tubuh. Ya, mungkin lebih tepat dikatakan pose atau bagaimana letak tangan dan kaki dan kepala dari orang. Nah, untuk memulai, saya akan mulai dengan membaca keterangan di sini. Nah, kita dapat baca di sini bahwa teachable mesin ini adalah suatu alat yang berdasarkan web. Jadi dia memang bekerjanya di website. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa teachable mesin ini menggunakan TensorFlow untuk mengembangkan modelnya. Nah, cara kerjanya, dia berdasarkan transfer learning. Nah, dalam transfer learning ini ada suatu permodelan machine learning yang sudah dipakai atau sudah ada sebelumnya. Jadi seperti yang dapat dibaca di sini, terdapat suatu neural network yang sudah dilatih sebelumnya dengan banyak sekali gambar. Kemudian nantinya jika kita memasukkan kelas yang baru atau gambar yang baru, sistem ini akan mengadaptasi neural network yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu disebut transfer learning karena dia mengadaptasi permodelan sebelumnya. Tentu saja ini akan penting diketahui karena hasilnya akan sangat berbeda apabila suatu sistem dibuat dari nol dan tidak dari suatu sistem machine learning yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, saya akan kembali ke website utamanya. Nah, di sini sudah banyak keterangannya, saya kira sudah cukup sebenarnya, yaitu misalnya video menerangkan apakah itu teachable mesin, kemudian bagaimana cara memakainya. Secara singkat, cara memakainya adalah memberikan data dan nama kelas dari apa yang ingin kita latih, data trainingnya. Kemudian berdasarkan data training yang diberikan, kita membuat atau melatih suatu model. Atau dalam hal ini mungkin lebih tepat dikatakan dia mengadaptasi model yang ada dengan data dan kelas yang sudah kita punyai. Nah, kemudian hasilnya bisa kita ekspor untuk kegunaan-kegunaan yang lain, misalnya dalam membangun suatu app atau membuat suatu hardware. Di sini ada beberapa contoh bagaimana itu dapat dipakai. Misalnya orang telah memakainya untuk berbagai kegunaan, atau di sini juga yang ada hal-hal yang lain tentang bagaimana teachable mesin ini dapat dimanfaatkan untuk membuat aplikasi-aplikasi atau hardware tertentu. Nah, untuk teachable mesin yang versi kedua ini dari Google, dia dapat ditransferkan atau diaplikasikan dalam berbagai macam aplikasi. Di sini yang mungkin menarik adalah di hardware misalnya atau di suatu app. Nah, yang akan kita coba hari ini adalah memanfaatkan hasil dari teachable mesin ke suatu pemrograman berdasarkan Python. Nah, kita akan
memulai saja membuat suatu mesin, yaitu Get Started di sini. Nah, untuk video kali ini saya akan fokus ke pengenalan citra. Nah, di sini ada dua pilihan, standar dan embedded. Mana yang kita pilih tergantung dengan kebutuhan kita. Untuk yang embedded itu bagus untuk hardware, kegunaan hardware, karena dia ingin bekerja lebih cepat dan bereaksi secara real time. Dan karena itu kita harus mengecilkan jumlah parameter yang dipakai. Nah, seperti ini bisa dilihat di sini, ukuran image-nya memang dikecilkan supaya dia dapat bekerja dengan lebih cepat. Nah, seperti yang dilihat di sini juga, ukuran model yang nanti dihasilkan akan lebih kecil, 10 kali lebih kecil di sini, dan itu memang harus disesuaikan sesuai dengan ya hardware dan apapun yang mensupport kita nantinya. Nah, nanti kita akan membuat suatu contoh dengan menggunakan permodelan yang standar, tapi sebelum itu saya ingin menuju untuk yang embedded dulu, supaya punya sedikit gambaran. Nah, untuk yang embedded ini kita bisa lihat, kita bisa memasukkan contoh citranya dari webcam, dari file-file kita, maupun kita bisa merekamnya dengan suatu device hardware. Nah, nanti setelah semua ini dilakukan, Anda bisa mengekspor hasilnya model Anda, dan untuk hardware mungkin Anda ingin memakai TensorFlow Lite here di sini. Kemudian untuk yang microcontroller, dan tentu saja nanti akan ada cukup keterangan untuk menerapkannya pada microcontroller. Namun tentu saja karena kita belum melatih model apapun, kita tidak bisa mendownload model untuk tahap ini. Saya akan kembali ke website sebelumnya. Dan untuk kali ini saya akan memakai standarnya saja. Nah, hari ini saya akan membuat suatu machine learning model yang mengklasifikasikan 3 buah jenis bunga. Nah, bunga yang dipakai adalah gambar-gambar bunga yang saya download dari Kaggle. Nah, nanti saya akan mengupload file-file tersebut dengan menggunakan upload di sini. Tergantung dengan kegunaan Anda, apa manfaat yang akan dipakai atau apa yang ingin Anda coba, Anda juga bisa memanfaatkan webcam Anda untuk mengambil data untuk di trainingnya. Nah, sekarang saya akan mengupload pertama-tama gambar bunga mawar. Seperti yang dilihat di sini, kita bisa menguploadnya dari file atau dari Google Drive. Saya klik yang dari file, kemudian saya ambil dari ya drive lokal saya. Ya, di sini saya sudah memasukkan 295 gambar bunga mawar dari komputer saya beri nama kelas bunga mawar. Kemudian saya ingin memasukkan gambar bunga yang lain. Nah, di sini saya juga mempunyai sekitar 300 gambar bunga matahari. Kemudian saya ingin membuat satu kelas lagi. Nah, saya juga memiliki sekitar 300 gambar bunga tulip. Nah, ini adalah gambar-gambar bunganya untuk mawar, sekitar seperti ini. Untuk bunga matahari seperti ini. Dan untuk yang tulip
Ya, seperti ini. Apabila Anda merekam gambar Anda dari website Anda, mungkin Anda ingin merekam atau mendownload data Anda bisa memakai di klik yang di sini, download sampel. Nah, setelah kita memiliki data, kita ingin mentraining model kita. Untuk itu kita bisa menyesuaikan ya apa yang kita inginkan, jumlah epochnya, ya sesuai dengan keterangan di sini. Jumlah batch size-nya, learning rate-nya. Namun untuk kali ini saya akan memakai yang default-nya saja. Saya ingin mentrain modelnya. Nah, sesuai dengan jumlah data yang kita miliki, ini trainingnya akan menjadi lama atau cepat berdasarkan jumlah data yang kita masukkan. Nah, saat training ini sebaiknya Anda jangan menutup atau men-switch tab-nya. Kenapa? Karena training ini bekerja di website Anda. Sehingga kalau Anda tutup, maka trainingnya akan berhenti di tengah-tengah. Nah, kita kali ini tidak akan mencoba memasukkan file di sini atau menggunakan web untuk mencoba output-nya. Anda tentu saja bisa melakukannya itu sendiri. Namun yang saya akan lakukan kali ini adalah mengekspor permodalan yang kita punya ke Python. Karena itu saya akan menuju ke export model di sini. Lalu karena saya ingin menggunakan Python, maka saya pilih TensorFlow, kemudian saya pilih yang Keras di sini. Nah, bila Anda ingin menggunakan yang lain, misalnya untuk hardware, Anda bisa memakai TensorFlow Lite di sini, kemudian mengikuti langkah per langkah di sini untuk penggunaan misalnya di Android Studio. Kita akan kembali ke yang TensorFlow. Kita akan copy ya perintah yang ada di TensorFlow ini. Kemudian kita juga akan mendownload modelnya. Nah, saat mendownload model ini akan ada dua file yang di-download. Satunya adalah permodelan dan yang lain adalah label yang dihasilkan atau yang diberikan. Yang isinya tentu saja untuk kasus kita adalah mawar, matahari, dan tulip. Nah, ini sudah selesai. Saya akan pindah saat ini ke Python. Seperti yang dilihat di sini, saya telah membuka Google Colab untuk pemrograman Python-nya. Dan file yang saya atau kode yang saya copy dari Teachable Machine tadi sudah saya kopikan di sini. Nah, saya akan mengupload file permodalannya. Teachable Machine tadi menghasilkan dua buah file yang bisa di-download, yaitu Keras model.h5 dan labelnya. Nah, sekarang saya juga mengupload beberapa test filenya.
Jadi, sekarang saya memiliki permodalannya, labelnya, dan beberapa file data. Nah, bila kita ingin melihat filenya tampak seperti apa, bisa diklik seperti ini. Nah, tentu saja sebaiknya dalam memilih data tes, jangan memasukkan data yang sudah Anda trainingkan sebelumnya ke Teachable Machine ke data tesnya. Nah, ini kita bisa mengcopy path-nya, kemudian memindahkannya ke sini. Ya. Nah, program ini berjalan seperti ini. Jadi pertama-tama dia mengimport keras dan image-nya untuk menampilkan memotong image atau bekerja dalam image, dan NumPy adalah biasa untuk bekerja secara ya aritmatiknya. Nah, tentu saja Anda bisa juga memakai OpenCV, bukan image di sini. Mungkin Anda lebih suka pakai OpenCV, bisa disesuaikan saja. Nah, model ini bekerja dengan pertama-tama load atau mengambil file permodalan machine learning kita, kemudian ini membuat suatu array dulu yang sesuai dengan data kita, data image kita, kemudian ini kita ingin membuka file bunga tulip kita, kemudian disesuaikan ukurannya, dinormalisasikan, kemudian data tersebut diprediksi sesuai dengan model yang diberikan. Kemudian tentu saja hasilnya akan ditampilkan. Kita akan coba klik di sini. Seperti yang dilihat di sini, maka yang kelas ketiga angkanya paling besar yaitu tulip, maka bisa disimpulkan bahwa gambar yang kita pilih tadi ini, ya gambar bunga tulip yang kuning ini dikategorikan ke bunga tulip. Nah, ini bisa Anda akses satu-satu, misalnya dengan melihat ini. Anda akan diarahkan ke yang pertama di sini. Kemudian kalau yang kedua, seperti ini. Yang ketiga, ya, terus Anda tentu saja bisa menyesuaikan sesuai dengan pemrograman yang Anda inginkan, misalnya apabila lebih. Nah, apabila sudah diketahui prediction-nya untuk tiap kelas, Anda bisa misalnya membuat sebuah pemrograman berdasarkan angka-angka tersebut. Misalnya untuk kasus ini, apabila prediction 0,0 yang paling besar, maka di print tulisan mawar. Kemudian apabila yang kelas kedua yang paling besar, maka kita print tulisan matahari.
Kita coba. Kita coba. Ya, sesuai dengan apa yang kita lihat, apabila kita masukkan bunga tulip di situ, akan diklasifikasikan sebagai bunga tulip. Kita bisa mencoba ini untuk file-file yang lain. Misalnya untuk file kedua tadi, ya ini gambarnya adalah bunga tulip yang ungu. Kemudian kita bisa dilihat di sini bahwa diklasifikasikan sebagai bunga tulip. Hasilnya di sini cukup tinggi, 100%. Kita akan coba bunga yang lainnya. Kita jalankan. Kemudian kita coba. Nah, ini diklasifikasikan sebagai bunga mawar. Kita coba bunga mawar yang lain. Oh, ini bunga matahari, enggak apa-apa, bunga matahari saja. Angka yang kedua di sini cukup besar, 99%. Dan apabila dijalankan, dia akan mengklasifikasikan ke kelas bunga matahari. Tentu saja hal ini bisa Anda manfaatkan untuk banyak kasus dan aplikasi yang lain. Ya, Anda harus mungkin sedikit kreatif dengan apa yang ingin Anda lakukan, tapi saya mau ucapkan silahkan mencoba. Semoga video kali ini bermanfaat untuk menerapkan teachable machine ke suatu pemrograman Python. Terima kasih.